masjid di kampung halaman kita, di depan rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kita bersungguh-sungguh. Maka jawabannya isak tarabiri. Niscaya engkau akan melihat tara itu, engkau akan melihat birri, karuniaku yang luas, kebaikanku, anugerahku, nikmat-nikmat dan rahmatku akan kamu rasakan kalau kamu berusaha keras. Isak tarabiri itu didengar oleh si Muqtadi, orang yang mula-mula. Maka bagi kita pemula itu disuruh seperti tadi wali mengatakan, nih bagaimana air ini kita sucikan Bu, harus bisa menjadi air suci yang mensucikan. Istaktara bin, berusahalah Anda, niscaya Anda akan melihat, merasakan karunia dan rahmat Allah. Bagi tingkat yang kedua, yaitu dia mendengar as-sa'ata tarabiri, dia sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha, atau zikir dalam tawajuh, dia berzikir kafi misalnya, dia sedang mengamal misalnya, sedang merasakan nikmatnya zikir itu, maka dia mendengar as-sa'ata tarabiri, sekarang saatnya engkau merasakan karunia Allah. Tak perlu kamu cari lagi, kamu sudah merasakan. Karena dari wirid itu menghasilkan warid. Allah telah memberi kepada tajalli-tajalli tadi itu. Rasakan. Di mana kamu mampu bangun pagi itu dari mana? Mampu kamu rukuk dan sujud itu dari mana? Apa dari karena enak kawan nasi kamu? Apa itu daripada usaha dan ikhtiar Allah? Apa tenaga kamu? Apa itu bantuan Allah? Itu as-sa'ata tarabiri. Saatnya kamu menikmati rahmat Allah. Oleh si Mumtahi lain lagi pendengarannya. Ausa'a birri, alangkah luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi ahli maksiat dia sayang, orang taubat dia sayang. Semua kita ini di dalam kasih sayang Allah. Maka orang-orang itu tak masalah, ada orang yang benci padanya dia juga sayang. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya bercerita singkat saja dengan sejarah baginda Rasulullah SAW. Hari ini beliau dilempar ini. Besok juga dilempar oleh Yahudi. Besoknya lagi tanya, kemarin yang lempar saya kemana? Yang lempar saya kemarin kemana? Oh sakit ya Rasul, dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dikunjung? Karena melihat alangkah luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan Rasul, Allah aja masih sayang kepada orang-orang itu. Kenapa kita tidak menjalin kasih sayang? Siapa yang menyayangi makhluknya di bumi, kita disayangi oleh makhluknya di langit. Hadirin dan hadirat, kalau andaikan hari ini kita jadikan Rasul sebagai uswah, ikutan yang baik, model dalam bergaul, contoh tolak ukurnya Rasul, ibadah yang baik, contoh Rasul, dalam kita memimpin, contoh juga Rasul, apapun baik dalam segi ibadah, muamalah, dalam rumah tangga sekalipun, contoh Rasul. Di mana kita cari guru murabi, yang saya maksud kepada ketua KMPIT, yang menterbiahkan nafsu kita. Bisa nggak hari ini, kalau hari ini kita mobil dilempar, besok dilempar, orang mencaci kita, salah ini, salah itu dan sebagainya. Pada hari ketika kita tanya, kemarin yang lempar-lempar mobil kemana? Sakit dia. Paling kita jawab, oh belum mati lagi. Atau kita mendoakan yang jelek. Kalau bahasa Jamu buruk. Pak modal. Kita doakan jelek. Itu nggak payah berguru itu. Tidak payah berguru. Tapi bisa kita menyayangi dan berkasih sayang dengan orang yang menyakiti kita.
Ini yang luar biasa. Di mana kita cari penerapannya ini? Secara intelektual nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Kalau bicara taklim zaman akhir ini, lebih cepat HP ini lagi. Lihatlah orang-orang semua pintar, buka HP semua tahu apapun, lebih cepat dia mengetahui dan baik tentang pendidikan, ilmu pengetahuan. Tapi apakah mau dia menjadikan Rasul sebagai innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq? Maka di mobil kami tadi bicara dengan Pak Guru, sebenarnya Bu, guru akhlak ini kita yang kurang. Kalau guru taklim ini bak HP kita menggurau. Guru akhlak ini yang tidak ada. Lihatlah seorang anak kepada orang tuanya, pintar, dia sudah kuliah, tapi membuat orang tuanya tersinggung, sakit hati, sedih dan sebagainya. Maka terbukti sekali Rasul mengatakan 1500 tahun yang lalu, saya ini untuk diutus untuk membina akhlak, untuk menjadi model percontohan begini yang harus dilakukan oleh umatku. Maka saat itu kita disanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat. Rasul menyampaikan begini dalam sebuah hadis, hal alimtum man a'jabul khalqi iman. Tahukah kamu hai sahabat-sahabat, siapa iman yang paling ajaib di kalangan makhluk ini? Maka para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasul. Maka dijawab oleh Rasul, iyalah, beliau kan mengerti, tahu prosedur perkara ini, pokok masalah ini dari mana, digiring, dikeluarkan orang-orang yang dekat dengan Allah, pasti beriman. Oh, para nabi ya Rasul. Kenapa tidak dia beriman karena Rasul? Karena malaikat dikirim, diturunkan kepada para nabi-nabi itu untuk menyampaikan wahyu. Para sahabat ya Rasul, oh itu kan karena saya beritahu dan dia melihat mukjizat dariku. Saya beritahukan apa yang diturunkan kepadaku, kepada sahabatku, dan mereka melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, mukjizat-mukjizatku. Tapi tahukah Anda, nanti ada umat di akhir zaman yang tidak melihatku, dia bisa beriman kepadaku, yakin kepadaku. Itulah iman-iman umat, iman makhluk, iman manusia yang paling ajaib, yang paling bagus kadar. Maka hari ini program zikir bahwa wajah itu imanakum biqauli la ilaha illallah, memperbaharui iman kita kembali. Yang saya katakan tadi, kita sudah dapat pelanggaran ini, banyak kartu merahnya, banyak itu jelas salah, itu kan sudah pelanggaran itu, sudah melanggar. Kalau ada juri sudah banyak kali kartu merah. Penganut agama, terhadap agama sendiri sudah banyak pelanggaran. Ya. Apalagi yang disampaikan oleh Abuya dalam makalah kan, kita nggak dapat melihat dari mana asalnya amal, daripada mana asalnya ahwal dan sebagainya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka perbedaan-perbedaan itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan kemampuan dan perjalanan-perjalanan kita yang berbeda, kepentingan yang berbeda, makam yang berbeda, maka jangan kita permasalahkan dengan perbedaan. Asal sebatas pekerjaan itu baik, maka kita akan bersatu di kalimat la. Dulu Rasul menyampaikan, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Seafdal barang yang aku katakan dan nabi sebelumku
Nabi sebelumku juga mengatakan la ilaha illallah itu. Dulu di kalangan Nabi Isa alaihissalam ada kelompok Hawariyin, orang yang setia, pengikut setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada salah satu daripada Hawariyin itu yang bernama Nauf. Jadi Nauf ini ditugaskan ke Persia, ke Raja Persia, untuk menyampaikan kalimat ini. Dalam perjalanan ketemulah dengan pemuda-pemuda yang sedang main dadu. Tahu main dadu? Dikocok-kocok, apa namanya, seperti main ludo itu, ada bolanya di dalam, kan ditutup begini. Jadi ditembak 3 atau 5 atau 6. Nah, jadi perhatikan oleh Syekh Nauf ini, nah, dari kalangan Hawariyin. Pemuda-pemuda sibuk urusan itu, menembak angka itu. Kalau menang 40 dirham, menang 40 dirham, menarik juga aja. Jadi ikut main Syekh itu Nauf ini dengan pemuda ini, ya, ikut main. Ditembaklah oleh Nauf 6. Jadi sampai habis uang pemuda ini. Selalu dia menang, dapat dia lihat, tembus pandang, melihat apa yang ada di dalam, di bawah dadu. Anda seorang pemuda heran, hai Syekh, kok Anda selalu menang? Saya heran. Saya ingin menjamumu, ingin membawamu makan ke rumahku, berkunjung ke rumahku. Begini, rupanya tahu Syekh Nauf ini bahwa ini anak menteri, dan ada misi dia di negeri Persia itu dengan raja dan para menteri dan semua penduduk negeri Persia itu. Ini bicara Sumpah Pemuda, ya, pemuda Pancasila ini. Ya. Jadi tanyakan pada orang tuamu, siapkah, bolehkah? Tanya dulu, jangan kamu bawa-bawa langsung saya. Mungkin nanti kan nggak setuju orang tua kamu, minta izin dulu. Jadi lapor, minta izin. Saya ingin menjamu itu seorang Syekh itu begini. Kami jadi main, dia selalu menang. Saya heran dan kagum, idola saya. Ya, idola saya. Boleh bawa ke rumah, boleh. Waktu masuk ke dalam rumah, mengucapkan assalamualaikum dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Syaitan itu lari. Dulu sebelum Nabi, rupanya syaitan itu mungkin nampak bayang lain, ya, di samping kita itu, makan bersama dengan syaitan, tidur bersama dengan syaitan, nampak ada bayang lain, tapi lari syaitan. Jadi kagumlah ayah anak muda itu, Perdana Menteri ini, sampai bertanya dia kepada tamu, hai orang tua Syekh, tamu anakku, saya heran juga kepadamu. Nggak salah juga yang diinformasikan oleh anak saya tadi. Apa sebenarnya siapa Anda? Dan menyampaikan, saya ini adalah utusan khusus dari penyampai kalimat la ilaha illallah, dari Hawariyin, dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ini kita menjelaskan afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli. Sebelum Nabi jauh orang telah berzikir kalimat la ilaha illallah. Masa kita jadi umat Nabi hari ini benci kepada kalimat? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya menarik kepadamu. Kalau begitu akhlakmu baik, nah ini tetap ukurnya kepada akhlak ini. Perangaimu baik, ceritakan kepada kami siapa Tuhan. Ceritakan tauhid ini. Tauhid ini kan bertingkat, ya. Tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Belajar dulu lah sifat 20. Belajar dulu kam muttasil.
pada afal, kamu tasil pada zat dan sifat, kamu fasil pada zat dan sifat. Belajar kamu fasil pada afal. Menafikan 5 kam dalam badannya. Ada satu pendapat menafikan 6 kam, bukan 5